Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 13 Maret 2024 bersama kami, saya Lukman Hakim Story. Dan saya Ayu Alvinia Okori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Saudara, sejumlah ruas jalan di Kota Tanjung Balai direndam banjir. Kondisi ini dikeluhkan warga karena banjir rob yang sudah terjadi 2 hari terakhir menghambat aktivitas warga. Pada Selasa malam, banjir menggenangi ruas jalan berkedalaman sekitar 10 hingga 35 cm. Para pengendara yang melintasi harus ekstra hati-hati, bahkan tidak jarang terjadi kendaraan mogok saat melintasi jalan tersebut. Salah seorang warga Mary mengatakan banjirop sudah sering terjadi. Pasangnya air laut ditambah saluran drainase yang tersumbat menyebabkan banjir. Menurutnya minimnya perhatian pemerintah sehingga masalah banjir ini belum juga teratasi. Sementara jalan tersebut sering dilalui pejabat yang menuju kantor Wali Kota Binjai. Dari selokan dibuka ini kan, dan kita kendala orang kadang-kadang lewat diem kan, tenggelam. Pagi-pagi mau ngantar sekolah kayak gini juga kan kasihan. Sudah berapa lama ini, Kak? Lama ya, lama ya, lama lah untuk pemerintah juga tahu lah kalau bisa kirim gitu. Nggak pasti juga namanya di wilayah kota kan. Jadi ini kan jalan menuju perumahan wali kota, kan nggak. Kalau lewat istilahnya iring-iringan kan panwas apa kan nggak cocok kayak gitu kan. Bagus kan lagi jalan-jalan di pelosok kayak jalan kaki cantik. Itu kan menuju ke pelosok istilahnya. Kalau ini kan di kota, jalan masjid raya, ya kan. Kita ke depannya betul segera lah diatasin betul nggak mana. Diatasi ya, Kak ya, permasalahan ini ya. Minta memohon coba wali kota ya, Pak Wali tolong segera dibetulin biar kami pun nggak kesusahan kan, mau naik kereta pun nggak bisa kan. Banjir belum juga teratasi, sementara jalan tersebut sering dilalui pejabat untuk menuju kantor Wali Kota Tanjung Balai. Warga berharap perhatian dari pemerintah Tanjung Balai terkait situasi seperti ini yang sudah sering terjadi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah warga Dusun 1 Desa Naga Kesiangan Kecamatan Tebing Tinggi dihebohkan dengan temuan benda yang diduga 2 granat jenis nanas yang kuat dugaan masih dalam kondisi aktif. Mendapat informasi warga dan tim Jibom Polda Sumut turun ke lokasi penemuan granat. 2 granat jenis nanas ditemukan oleh 2 bocah tepatnya di bawah titi jembatan sungai di Desa Naga Kesiangan Dusun 1 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai. Mendapatkan informasi dari warga sekitar, pihak kepolisian Polsek Tebing Tinggi langsung terjun ke lokasi untuk mengamankan granat tersebut. Dan pihak Polsek Tebing Tinggi langsung berkoordinasi dengan Jibom Brimob Polda Sumut untuk melakukan evakuasi granat. Selanjutnya diamankan di suatu tempat dan nantinya 2 granat tersebut kembali diledakkan. Menurut keterangan Mas Baraka kepada wartawan saat ditemui di lokasi mengatakan semula ia bersama teman lainnya hendak mencari ikan di sungai saat menyelam ke dasar sungai. Tiba-tiba ia menemukan sebuah benda berbentuk granat. Tidak lama kemudian Mas Baraka kembali menemukan sebuah granat lagi. Merasa takut, selanjutnya kedua benda tersebut dibawa ke tepi sungai dan memberitahu kepada warga sekitar serta diteruskan ke petugas kepolisian. Kepala Desa Naga Kesiangan Sugianto membenarkan adanya penemuan 2 buah granat jenis nanas di bawah jembatan. Diduga granat tersebut masih dalam kondisi aktif dan selanjutnya granat tersebut diamankan oleh tim Jibom Brimob Polda Sumut untuk diledakkan. Nyari ikan. Di mana? Di bawah titi. Sungai. Nyelam baru cari jumpa itu granat. Ada berapa biji tadi? Pertama 1, baru nyari lagi jumpa lagi. Ada berapa? 2 ya. Jadi terus ditemukan itu terus dibawa kemana granatnya? Di apalah bilang sama itu Ayah Alki. Oh, bilang orang tua ya. Iya. Jadi sempat dimain-main kan katanya dia? Enggak, kami taruh ke pinggir. Pinggir ya. Jadi itu tahu nggak granat awalnya itu?
Tahu karena pernah hari itu jumpa. Pernah juga jumpa di situ? Ya, kejadian penemuan bom atau granat nanas pada hari ini kata informasi dari anak-anak tadi di bawah jembatan. Jadi diperkirakan granat ini masih aktif di mana, Pak? Dapat informasi tadi dari anggota Jibom katanya aktif. Jadi selanjutnya bom ini dibawa kemana tadi, Pak? Ke Golok Untuk diledakkan lagi. Memasuki awal Ramadan, harga komoditas ikan laut di Batubara mengalami kenaikan karena banyak nelayan yang tidak melaut. Seperti di Desa Lalang, Kecamatan Bedang Deras, Batubara, ratusan perahu nelayan bersandar di sekitar tempat pelelangan ikan di muara Sungai Padang. Banyaknya nelayan yang belum melaut mengakibatkan pasokan ikan di sejumlah pasar menjadi berkurang sehingga harganya naik. Seperti ikan tongkol misalnya yang biasa dijual Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp30.000. Ikan kembung dari harga Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara ikan tembang yang biasa dijual Rp14.000 per kilogram naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas udang dan ikan bawal putih. Udang kualitas super dijual Rp120.000 per kilogram, sedangkan ikan bawal putih dijual Rp140.000 per kilogram atau naik sekitar Rp20.000 dari harga normal. Salah seorang pedagang, Yusuf, mengaku kenaikan harga ikan berdampak pada sepinya pembeli. Namun kondisi ini diperkirakan akan kembali normal beberapa hari ke depan karena biasanya para nelayan hanya libur di awal bulan Ramadan. Harga agak meningkat sedikit aja ya. Lantaran belum nelayan, belum melaut. Puasa Kenapa Bapak belum melaut, Pak? Karena dampak puasa pertama ini. Ini yang naik ikan apa aja, Pak? Ya mas ini kan cuma bawal, udang, piting, tongkol. Lautnya banyak nggak kira-kira, Pak? Belum mencapai targetnya. Ini dampaknya, Pak, kalau harganya ini apa sama pedagang, Pak? Ya cuman pembeli aja kurang. Bentar aja, 2-3 hari ini udah normal ya. Karena belum melaut aja ya. Seorang pria hampir saja menjadi bulan-bulanan warga setelah diketahui melakukan pencurian kotak infak di masjid di Jalan Lintas Sumatera kemarin. Inilah video amatir yang direkam warga di saat penangkapan tersangka pencurian kotak infak. Terlihat tersangka kaget di saat warga memergokinya membongkar kotak infak dengan menggunakan tang. Pencurian yang dilakukan tersangka bermula dengan cara berpura-pura ke kamar mandi untuk memastikan situasi. Dirasa aman, tersangka langsung masuk ke dalam masjid untuk menjalankan aksinya. Namun salah satu warga curiga dan mengikuti tersangka sehingga di saat pelaku merusak kotak infak, warga tersebut langsung melakukan penangkapan bersama warga yang lain. Warga kampung Bedage Ismail Nasution mengatakan kejadian pencurian tersebut sehabis sholat zuhur dan pelaku dikenal warga pendatang. Di kampung Bedage, pencurian kotak infak di masjid sudah terjadi 4 kali. Namun menurut pengakuan tersangka baru 2 kali, kemudian tersangka dibawa ke rumah kepala lingkungan dan meminta perdamaian secara kekeluargaan. Pelakunya Bapak ini kenal? Pelakunya kenal. Warga sini juga? Warga sini. Pendatang dia orang pendatang. Di sini udah sering terjadi Pak pencurian? Kalau infak ini sudah ada 4 kali. Sama. Yang dicongkel dia. Tapi kita nggak tahu pelakunya dia mengakuan baru 2 kali. Sebelumnya pernah juga di sini Pak? Sudah pernah. Waktu pemilihan tanggal 14. Ini Dengan tertangkapnya pelaku, pihak BKM Masjid sudah merasa lega namun tetap waspada. Petugas kepolisian dari Polsek Binjai Kota menangkap seorang maling jerjak besi rumah warga di kompleks perumahan Berngam Binjai. Korban Ricky Ginting melaporkan bahwa rumahnya di kompleks Berngam Binjai telah dibongkar maling. Ia kehilangan 4 jerjak besi jendela, 1 pintu kamar mandi, 3 besi pagar dan 6 lembar jendela dengan kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap terduga pelaku berinisial HD, warga Kelurahan Satria Binjai.
Dari pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah jerjak besi, hasil curian dan becak bermotor yang digunakan untuk membawa hasil curian. Kepada petugas, Hadi mengaku menjual barang hasil curian tersebut ke tukang butut. Sementara itu, Kapolsek Binjai Kota AKP Arnawati menyatakan pelaku akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Aksi tawuran antar remaja kembali terjadi di Kota Medan Rabu pagi. Kedua kelompok remaja saling serang menggunakan batu hingga petasan. Aksi tawuran terjadi pada bulan suci Ramadan di Jalan Speksi Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Dua kelompok remaja, yakni remaja kawasan Pekan Labuhan dengan remaja kawasan yang Panah Hijau saling lempar batu hingga saling serang menggunakan mercon dan petasan. Diduga tawuran ini dipicu masalah sepele, yakni saling ejek, ditambah dendam lama antar remaja yang belum terselesaikan. Salah seorang tokoh agama di kawasan tersebut, Ustadz Ahmad Fahruni, berharap para orang tua dan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Labuhan dapat mengamankan dan membina remaja yang terlibat tawuran. Remaja-remaja hari ini, anak-anak hari ini yang sepertinya tidak lagi betul-betul menghargai dan menghormati Ramadan. Karena ini bulan suci, maka kita betul-betul menganggap Ramadan itu betul-betul dengan sikap yang suci, tapi dikotori oleh dengan tingkah laku anak-anak yang perlu bimbingan dan arahan dari kepada kepolisian, Kapolres Belawan, Pelabuhan untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang edukatif kepada anak-anak yang mengganggu. Akibat tawuran ini, sejumlah remaja mengalami luka-luka lemparan batu dan jalan raya dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan dan dipenuhi pecahan botol kaca. Harga ayam potong di Kota Gunung Sitoli semakin mengalami kenaikan. Kondisi ini disebabkan faktor pasokan ayam potong yang masih didatangkan dari luar Pulau Nias dengan menggunakan armada penyeberangan laut. Naiknya harga ayam potong di Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias saat ini berada pada angka Rp38.000 per kilogram. Naiknya harga ayam potong ini diakui para pedagang sudah terjadi secara bertahap pada hingga 2 bulan terakhir. Sebelumnya dari harga normal di angka Rp28.000 dan Rp30.000 per kilogram. Sejak pertengahan Februari mulai naik menjadi Rp36.000 hingga akhirnya tembus ke angka Rp38.000 per kilogram. Minimnya pasokan ayam potong karena kurangnya pengusaha budidaya ayam, sehingga untuk memenuhi pasokan berdasarkan permintaan dan kebutuhan pasar hanya didatangkan dari luar Pulau Nias. Pengirimannya ke Pulau Nias kerap mengalami hambatan termasuk faktor mahalnya biaya transportasi laut serta penghitungan seberapa banyak permintaan dalam waktu serentak. Salah seorang pedagang ayam potong di Gunung Sitoli, Yardin Tanjung, mengatakan di tengah mahalnya harga daging ayam potong saat ini telah membuat pembeli dan pelanggan tidak lagi berdatangan sehingga usaha bisnisnya kurang berjalan lancar. Nias ini sangat melonjak, itu harganya Rp38.000 per kilo, sehingga masyarakat di saat sekarang ini kurang banyak kemampuan untuk belanja ayam. Di saat bulan Ramadan ini orang kebanyakan butuh ayam, cuman pada saat harga tinggi maka pada masyarakat ngeluh dengan harga tersebut, sehingga pengembalian bukan semakin banyak melainkan semakin sedikit. Itu faktor kenaikan ini Bang? Itu faktor kenaikan ini karena posisi ayam di sini mulai langka dan kemudian harapan kita hanya sekedar mengambil dari seberang. Pasokannya dari seberang. Dari seberang. Itu. Untuk mengatasi mahalnya harga serta berkurangnya pasokan, para pedagang berharap pemerintah daerah dan para penatua dapat mendorong warga Pulau Nias kembali melakukan usaha budidaya dan pemeliharaan ayam potong.
Pemirsa, dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara di 31 kabupaten kota. Hingga hari ini, rekapitulasi di tingkat KPU Kota Medan belum selesai. Lebih dari 2 hari jadwal terakhir rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi, KPU Sumatera Utara belum menyelesaikan penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Untuk rekapitulasi di tingkat provinsi, saat ini tinggal menyisakan 2 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Rekapitulasi dari KPU Deli Serdang telah masuk dan akan berlangsung sore ini. Lambatnya rekapitulasi disebabkan penghitungan berjenjang yang banyak mendapat protes dari para saksi. Banyak saksi menyatakan penyelenggaraan pemilu melakukan kecurangan berupa penggelembungan hingga pemindahan suara. Ketua Komisioner KPU Sumatera Utara Agus Arifin mengatakan pihaknya berkomitmen akan menyelesaikan rekapitulasi malam ini dengan syarat jika rekapitulasi dari KPU Kota Medan telah masuk untuk proses rekapitulasi di KPU Kota Medan terpantau saat ini telah memasuki pembacaan untuk penyelarasan keputusan hasil rekapitulasi. Siang ini telah selesai 31 KPU Kabupaten Kota Sumatera Utara. Jadi menyisakan 2 KPU lagi, yaitu KPU Deli Serdang dan KPU Kota Medan. Dan ini kita lagi lagi skor ya. Nanti kita mulai lagi jam 2 siang itu akan penyampaian dari KPU Deli Serdang. Dan kita berharap juga bahwa sore hari ini atau malam itu juga masuk dari KPU Kota Medan dan akan kita selesaikan hari ini juga di tanggal 12 Maret 2024. KPU Medan telah merampungkan proses rekapitulasi suara yang terhitung selama 14 hari kerja. Pada proses rekapitulasi suara, KPU mencatat sebanyak 70% warga Kota Medan mengikuti pemilu. Meski dalam proses rekapitulasi suara diselingi beberapa protes dari berbagai saksi caleg maupun partai, proses rekapitulasi suara di Kota Medan telah selesai. Dalam rekapitulasi Pilpres 2024, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul dalam perolehan suara sebanyak 599.275 suara. Kemudian diikuti pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin Iskandar dengan perolehan suara 484.174 suara dan untuk Ganjar Mahfud MD 163.049 suara. Ketua KPU Medan Mutia Atika mengatakan rekapitulasi suara selesai pada hari Selasa sore kemarin. Mutia menyebutkan dinamika terkait proses rekapitulasi yang masih diprotes oleh saksi bisa diselesaikan di tingkat provinsi. Untuk partisipasi pemilih di pemilu 2024 ini, KPU Medan mencatat terjadi peningkatan pemilih mencapai 70%. Hasil perhitungan rekapitulasi perolehan suara di KPU Kota Medan telah diselesaikan hari ini, tentunya dengan berbagai dinamika yang terjadi dan syukurnya alhamdulillah bisa diatasi walaupun masih ada beberapa saran perbaikan dan D keberatan, juga ada D kejadian khusus yang masih harus kita tindak lanjuti nanti pada saat pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara KPU Kota Medan di tingkatan provinsi. Dari sisi prosentasenya memang yang kita lihat itu untuk paslon 1, paslon 2, paslon 3 itu berbeda-beda ya, dan memang di dalam data kami yang unggul itu di paslon 02. Kalau dari data KPU Kota Medan bisa dilihat pemilih di pemilu tahun 2024 ini ada peningkatan prosentasenya 70%. DPRD Sumatera Utara menggelar rapat paripurna pengumuman pemberhentian Ketua DPRD Sumatera Utara dan penetapan calon pengganti Ketua DPRD Sumatera Utara sisa masa jabatan 2019-2024 dari fraksi PDI Perjuangan. Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Harun Mustafa Nasution memimpin langsung rapat paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 5 2023-2024 dengan agenda pengumuman pemberhentian Ketua DPRD Sumatera Utara dan penetapan calon pengganti Ketua DPRD Sumatera Utara sisa masa jabatan 2019-2024 dari fraksi PDI Perjuangan.
di ruang rapat paripurna DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan, Sumatera Utara pagi tadi. Pada sidang tersebut, Sekretaris DPRD Sumatera Utara Zulkifli membacakan surat keputusan pemberhentian Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting sisa masa jabatan 2019-2024 dan menetapkan calon pengganti Ketua DPRD Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan Sumatera Utara. Rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan dan Forkopimda Sumatera Utara tersebut memutuskan dan menetapkan Sekretaris DPRD PDI Perjuangan Sumatera Utara Dr. Sutarto sebagai calon Ketua DPRD Sumatera Utara berdasarkan keputusan dari Partai PDI Perjuangan. Nantinya surat keputusan ini akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Sutarto mengatakan dalam membangun Sumatera Utara, dirinya meminta dukungan kepada Forkopimda Sumatera Utara dan anggota Dewan untuk supportnya atas amanah yang diberikan partai. Mohon doanya, mohon supportnya, mohon juga masukan-masukan dari terutama teman-teman dari media dan juga tentu dari seluruh Forkopimda, juga seluruh pimpinan-pimpinan DPRD dan seluruh anggota fraksi supaya ke depan kita bisa lebih bersinergis untuk membangun kondusivitas di Sumatera Utara. Seperti diketahui, Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Medan. Baskami Ginting mengalami sakit dan sempat istirahat di kantor DPRD Sumatera Utara sebelum dibawa ke rumah sakit. Polres Kota Sibolga bersama TNI dan Satpol PP kembali melaksanakan kegiatan rutin razia pekat selama bulan suci Ramadan ke sejumlah lokasi penginapan dan warung minuman. Razia pekat digelar pukul 11 malam dipimpin Kabaks Ops Polres Sibolga Kompol Asmon Bufitra, langsung bergerak ke 3 lokasi penginapan berbeda di Kota Sibolga. Di antaranya Hotel Horas, homestay di Jalan Sisingamaraja, serta homestay di Jalan Lumba-Lumba. Dalam razia tersebut, tim gabungan sama sekali tidak mendapati hal yang melanggar hukum. Usai menggelar razia ke lokasi penginapan, tim gabungan kemudian bergerak ke lokasi warung minuman. Di lokasi ini, petugas mendapati beberapa pengunjung, kemudian meminta pihak pengelola agar membatasi jam operasional dan tidak membunyikan musik dengan keras. Kapolres Kota Sibolga AKBP Ahmad Poji melalui Kabak Ops Kompol Asmon Bufitra menjelaskan razia pekat ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Sibolga usai pelaksanaan pemilu serta dalam bulan suci Ramadan. Selain itu, razia ini juga ditujukan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di Kota Sibolga. Jamaah sholat tarawih hari kedua memadati Masjid Al-Muhajirin Tampu Bolon, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Seperti biasanya, pada malam bulan Ramadan, jamaah yang datang bukan hanya penduduk setempat saja, namun juga datang dari daerah lain yang sedang melintas ataupun para musafir. Di Masjid Al-Muhajirin Tampu Bolon, bertindak sebagai imam sholat tarawih dipimpin oleh Ustadz Haji Hukdin Samosir, terlihat warga jamaah yang mengikuti dengan khusyuk. Ceramah yang disampaikan imam pada sholat tarawih kepada jamaah lebih menekankan meningkatkan ketakwaannya dan selalu menjaga ketenteraman serta kerukunan, menjauhkan rasa egoisme yang dapat menyakiti orang lain. Ketua BKM Yuliada Nova mengatakan selama bulan Ramadan di Masjid Al-Muhajirin Tampu Bolon ini ada berbagai rangkaian acara yang digelar setiap tahunnya, seperti sholat isya berjamaah yang dilanjutkan dengan ceramah, sholat tarawih, sholat witir, dan tadarus Al-Quran yang diikuti oleh semua jamaah mulai dari anak-anak hingga dewasa. Pada kesempatan ini, Haji Hukdin mengatakan keberadaan Masjid Al-Muhajirin Tampu Bolon ini merupakan milik Yayasan Pendidikan Agama Islam. Oleh karena itu, warga jamaah desa Tampu Bolon saat ini berkeinginan untuk membangun masjid yang lebih besar lagi dikarenakan warga jamaah yang ada saat ini sudah melebihi kapasitas. Ia berharap adanya niat jamaah untuk memindahkan ataupun membangun Masjid Al-Muhajirin yang lebih besar lagi dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan seluruh jamaah. Kondisi sholat tarawih di Masjid Al-Muhajirin Tampu Bolon pada malam kedua ini lumayan
lumayan antusiasnya lumayan banyak hampir semua jemaah Masjid Nabawi hadir hari pertama dan hari kedua. Nah, dari sisi gedung sebenarnya Masjid Al-Muhajirin ini milik Yayasan Pendidikan Agama Islam. Jadi ada di bawah kuasa atau kendali Yayasan Pendidikan Agama Islam. Nah, masyarakat Muslim Tapukulon berkeinginan sebenarnya memindahkan atau cari tempat masjid yang lebih besar. Ribuan santri melakukan tadarus Al-Quran dengan formasi unik di pesantren Ar-Radatul Hasanah Jalan Setiabudi, Medan kemarin. Formasi unik berbentuk lingkaran dilakukan untuk mempermudah para santri dalam menyimak bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan. Formasi unik ini dibentuk secara kelompok dengan jumlah 10 orang dan diawasi oleh santri senior. Pada Ramadan pertama secara bergiliran, para santri membaca surat Al-Quran. Metode tadarus melingkar ini melakukan guna dikoreksi bacaan sesama santri. Tidak hanya itu, pengawas dan pengasuh juga turut memantau jalannya tadarus. Salah seorang santri, Rizky, mengaku metode ini cukup membantu dalam proses membaca Al-Quran, di mana jika membaca sendiri cenderung terburu-buru dan mengalami kesalahan. Sementara santri senior, Rafka Argia, mengatakan kegiatan tadarus dengan formasi unik sudah berjalan sejak lama dan dilakukan setiap tahun di bulan suci Ramadan. Selain tadarus, santri juga dilatih dan diberikan materi khusus untuk bisa berpidato. Ramadan itu ada banyak ya, kalau misalnya ini kan malah hari pertama Ramadan di pesantren ini, di pesantren Raudatul Hasanah. Jadi banyak dong pastinya kayak kegiatan-kegiatan tadarus Al-Quran, seperti membaca Al-Quran beregu-regu yang seperti tadi khalayak lihat. Itu kami sengaja buat agar santri bisa menyimak seluruh kalam-kalam Al-Quran dari para senior masing-masing. Pada bulan suci Ramadan, biasanya pesantren ini memberi waktu libur untuk bertemu keluarga dan para santri diberi tugas untuk menyebarkan syiar Islam melalui pidato di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Tradisi tadarusan Al-Quran hal biasa dilakukan selama bulan suci Ramadan. Di Mandailing Natal, tadarusan dimulai usai melaksanakan sholat tarawih hingga tengah malam. Banyak hal yang biasa dilakukan umat muslim di saat bulan suci Ramadan untuk memakmurkan masjid. Salah satunya tradisi tadarusan membaca Al-Quran, seperti yang dilakukan warga di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal. Tradisi tadarusan ini biasanya dilaksanakan warga di Mandailing Natal setelah melaksanakan sholat tarawih hingga selesai pagi dini hari. Peserta tadarusan ini mulai dari orang dewasa hingga anak-anak terlihat antusias mengikuti tahapan tadarusan di Masjid Al-Hasanah. Tadarusan dilaksanakan secara bergantian dan juga menyimak untuk menjaga kefasihan membaca ayat suci Al-Quran. Yang ikut tadarusan yaitu anak-anak mulai dari anak-anak tingkat SD, tingkat SMP, sanawiyah, madrasah aliyah juga SMA. Kita mulainya dari sehabis sholat tarawih sampai biasanya sampai jam 3 pagi. Target berapa kali hataman hingga akhir puasa nanti, Bang? Kita minimalnya target 5 kali, tapi kalau bisa harapan kami ya sebanyak-banyaknya. Adik-adik yang aktif mulai dari awal sampai nanti di hatam Quran di terakhir tadarusan. Setiap tahunnya, peserta tadarusan di Masjid Al-Hasanah Simpang Gambir ini mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 5 hingga 6 kali. Bagi peserta yang rutin mengikuti tadarusan, panitia memberikan hadiah kepada para peserta. Membangunkan sahur keliling kampung sudah menjadi tradisi yang tidak terpisahkan di bulan suci Ramadan. Namun membangunkan warga sahur kali ini sangat unik dengan mengendarai becak serta berkeliling kampung. Mengawali bulan Ramadan 1445 Hijriah, viral di media sosial cara unik sekelompok pemuda sedang membangunkan sahur. Terlihat para muda-mudi mengendarai becak bermotor berkeliling kampung membangunkan sahur warga.
Namun di sisi lain ada pemuda yang menggunakan kostum pocong yang ikut meramaikan. Pemuda tersebut berkostum pocong dan badut berdiri di atas becak sambil meneriakkan sahur-sahur. Pemuda-pemudi ini merupakan warga Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan membangunkan sahur ini merupakan rutinitas yang mereka lakukan setiap bulan Ramadan. Salah seorang pemuda, Rizky, mengatakan pada bulan Ramadan kali ini mereka ingin membangunkan warga sahur dengan cara yang unik dan lucu, yaitu dengan menggunakan kostum pocong dan juga badut. Diceritakan Bang, konsepnya nih Bang, kok bisa menggunakan baju pocong ini untuk bangunin sahur ini? Bisa Bang. Karena gini Bang, kita pengen tuh beda seperti yang dari yang lain gitu. Dan tahun ini kita pingin buat yang serem-serem dan yang lain juga pengen gitu kan, seperti kayak buat pocong atau apa gitu kan, biar lucu dari yang lain, berbeda gitu pada yang lain Bang. Nah ini menggunakan kostum apa aja Bang di sini? Seperti kayak pocong Bang, satu, tuyul ada, baru ada badut dan ada kayak orang gila gitu Bang. Nah udah Bang. Nah respon masyarakat gimana sih melihatnya? Ya, dan itu kan sempat viral sempat di videoin. Nah gimana? Ya senang gitu Bang, orang itu respon pada kami kan senang, lucu atau apa, pada minta semua buat video, foto, apa segala macam gitu lah Bang. Nah ini bangunin sahurnya rutenya kemana aja? Rute nih Bang, kita di Cemara, baru ke Pagar Merbau, masuk ke gang-gang semua lah Bang. Udah gitu ya Bang. Nah ini untuk berkelanjutan atau gimana? Ya kita insya Allah akan setiap hari Bang untuk membangunin orang pada sahur semua Bang. Oke, ini lokasinya gimana? Di mana lokasinya? Ini lokasi Bang di Jalan Galang, Lubuk Pakam Bang, Kampung Banten, Cemara. Tidak hanya berkeliling kampung, para pemuda-pemudi ini juga turut ke rumah-rumah untuk membangunkan sahur warga, dan hal ini mendapat sambutan gelak tawa dari warga ketika melihat kostum mereka. Jika di Kota Mekah terdapat gerbang berbentuk Al-Quran, di Kota Medan ada masjid unik dan megah. Kubahnya berbentuk Al-Quran di atas rehal. Keindahan Masjid Al-Munawwaroh di kawasan pesisir Kota Medan ini menjadi ikon Kota Medan di gerbang pintu masuk Pelabuhan Belawan. Masjid Al-Munawwaroh yang terletak di pesisir Kota Medan, yakni di gerbang pintu masuk Pelabuhan Belawan, Kecamatan Medan Belawan, berdiri megah dan kokoh di antara bangunan-bangunan lainnya. Masjid dengan arsitektur unik dengan kubah berbentuk Al-Quran di atas rehal adalah masjid yang berada di Kompleks Pelabuhan Indonesia 1 yang baru selesai pembangunannya Juli 2020 lalu. Selain berbentuk Al-Quran, setiap sisi kubah masjid ini juga dihiasi dengan ayat Al-Quran, seperti arah kiblat bertuliskan ayat kursi dan sisi lainnya bertuliskan surah Ali Imran. Di bagian luar bangunan masjid juga dihiasi dengan tulisan 25 nama Nabi dan Rasul yang membuat masjid ini semakin indah. Masjid Al-Munawwaroh yang memiliki luas 280 meter persegi dapat menampung sekitar 2.200 jamaah. Selain terinspirasi dari pintu gerbang Kota Makkah, masjid ini juga dihiasi dengan corak khas Melayu Kota Medan di bagian pintu utama. Masuk ke dalam masjid terdapat tempat wudhu dan kamar mandi di lantai 1, kemudian ruangan aula dan perpustakaan. Sementara ruang sholat berada di lantai 2 dengan mimbar senada berbentuk Al-Quran serta susunan sifat Allah atau Asmaul Husna. Indonesia atau di Sumatera Utara, kubahnya adalah bentuk kubah yang ada tulisan bulan bintang. Memang untuk membedakan masjid bahwa Pelindo memiliki masjid yang unik, kubahnya berbentuk Al-Quran yang bertuliskan 25 Nabi dan Rasul. Kapasitas masjid ini sampai mencapai 2.200 orang. Kegiatan di masjid ini 5 waktu, Jumat kita buka untuk masyarakat dan kantoran dan sekitar Belawan yang hampir setiap Jumat ini penuh. Selain untuk sholat 5 waktu selama bulan suci Ramadan, Masjid Al-Munawwaroh ini digunakan untuk pengajian rutin setiap harinya, pemberian takjil, sembako, hingga santunan lebaran untuk anak yatim piatu Belawan.
Masjid Azizi merupakan salah satu masjid peninggalan Kesultanan Langkat yang hingga kini masih berdiri kokoh dan megah. Masjid berusia lebih dari 121 tahun ini merupakan saksi sejarah penyebaran agama Islam di tanah bumi Melayu di pusat kota Tanjung Pura. Masjid didominasi dengan warna kuning, sangat kental dengan budaya khas Melayu. Namun ornamen Hindia, Persia, Arab, dan Turki menghiasi bagian masjid. Ornamen perpaduan kebudayaan ini terlihat dari ukiran di luar maupun dalam masjid. Jendela dan bentuk kubah apalagi menara yang menjulang tinggi. Di dalam masjid terlihat lampu hias yang begitu indah menerangi ruangan. Bahkan dinding masjid terlihat sejumlah potongan huruf Al-Quran. Mimbar kayu yang didatangkan dari Turki masih terlihat kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Masjid Azizi merupakan kebanggaan warga Langkat dari 3 generasi Kesultanan Musa, diteruskan oleh Sultan Aziz dan Sultan Mahmud. Masjid dibangun oleh Sultan Aziz pada tahun 1898, butuh waktu 4 tahun disiapkan dan resmi dipergunakan masyarakat pada tahun 1902 hingga saat ini. Awaluddin, salah seorang tokoh masyarakat Tanjung Pura, mengatakan, awalnya masjid ini dibangun oleh Sultan Langkat yaitu Sultan Musa, diteruskan oleh Sultan Aziz dan Sultan Mahmud, digunakan masyarakat untuk sholat jemaah tahun 1902 dan warna kuning ciri khas Melayu dicampur dengan warna hijau sebagai bentuk simbol Islam. Kalau menurut pengetahuan saya tidak jelas, tapi menurut atur kami dulu, masjid ini dibangun oleh Sultan Langkat. Yang pertama Sultan Musa Al-Khalidi Al-Mu'azzam, kemudian diteruskan oleh Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Al-Basah, dan yang terakhir Sultan Mahmud Al-Basah. Kemudian pada tahun 1902, menurut sejarah yang ada kita lihat di depan sana, resminya masjid ini dipakai untuk sholat berjamaah pertama oleh Sultan. Yang pernah saya dengar, dia kebanyakan Timur Tengah, Turki, kemudian Madinah, dan juga mimbarnya itu mirip seperti masjid Madinah. Satu ciri khas Melayu sebenarnya. Kemudian digabungkan dengan ada kehijau-hijauan, itu melambangkan budaya Islamnya. Masjid Azizi berada di Kecamatan Tanjung Pura Langkat, ramai dikunjungi masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah terutama pada bulan suci Ramadan. Memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, para pedagang musiman menjajakan dagangannya dengan beraneka ragam makanan di sepanjang jalan di Kota Medan. Seperti yang terlihat di Jalan Gaperta ujung Medan, para pedagang di sepanjang jalan mulai ramai sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga menjelang berbuka puasa. Karena ramai pembeli mengakibatkan jalan di sepanjang Gaperta tampak padat dan mengalami kemacetan. Kondisi seperti ini sudah biasa terlihat jika memasuki bulan Ramadan tiba. Di sepanjang jalan inilah, para pedagang dadakan menyajikan aneka makanan, diantaranya gorengan, kue kering dan basah, juga minuman serta beraneka ragam bubur dan kolak. Antusias warga untuk membeli makanan berbuka puasa tampak ramai dengan antrian warga yang membeli. Salah seorang pedagang Suteki yang sudah 20 tahun berdagang, aneka ragam bubur yakni bubur kacang hijau, bubur sumsum, cendol, dan ketan hitam. Ia sangat bersyukur karena di bulan Ramadan dapat meraup keuntungan hingga 100%. Suteki mengatakan para pembeli biasanya ramai membeli jika kondisi cuaca panas. Namun saat ini merupakan bulan penuh berkah di bulan suci Ramadan ini, sehingga warga setiap harinya membeli makanan ataupun minuman sebagai makanan berbuka puasa. Suteki mengatakan biasanya ia mendapat omset dalam sehari hanya 200 hingga 500 ribu rupiah, namun saat bulan Ramadan ia mendapat untung hingga 100%. Ia berharap agar harga bahan pokok stabil, khususnya bahan dasar membuat makanan. Alhamdulillah Bu, banyak Bu, karena bubur kita udah dikenal orang Bu. Jual apa aja Pak? Nah, bubur kacang hijau, sumsum, candil, pulut hitam. Untuk Ramadan lebih banyak ya Pak? Iya, karena bubur kita udah dikenal sama langganan Bu. Berapa omsetnya Pak sehari Pak? Ya itu tergantung kita bawa Bu, kalau Ramadan. Bisa omset 1,5, paling banyak 1,5 lah Bu. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Wilayah 1 Medan berlaku untuk esok Kamis 14 Maret 2024.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan titik hotspot untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kamis 14 Maret 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari, secara umum kondisi cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di Kepulauan Nias dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan di Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Mandailing Natal, Kepulauan Nias dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara 18 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 95%, angin dari barat laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 12 Maret 2024 terdapat 13 titik, yaitu 2 titik di Labuhan Batu Utara, 3 titik di Serdang Bedagai, 2 titik di Asahan, 1 titik di Dairi, 3 titik di Deli Serdang, dan 2 titik di Labuhan Batu. Demikian informasi dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.